Nah, hari ini saya mau berbagi ini soal greenwashing sama gimana kaitannya sama ESG. Ini kali seluruh dunia lagi ngeliatin ini dan mungkin bermanfaat untuk kita diskusikan pagi hari ini. Saya punya waktu katanya 90 menit. Semoga saya pakai waktu kurang dari 60 menit untuk memaparkan ini sehingga kita bisa diskusi lebih jauh setelah paparan ini. Ada 3 bagian. Bagian pertama saya bicara soal greenwashing. Bagian kedua saya bicara soal ESG. Bagian ketiga bagaimana kaitan di antara keduanya. Uh, Mari masuk ke bagian yang pertama. Jadi kalau ada orang tanya greenwashing itu apaan begitu ya, saya kira pertama-tama penting untuk mengingat bahwa ini istilah yang sudah lama sebetulnya muncul ya tahun 86. Ada wartawan namanya wartawan lingkungan Westerveld. Dia nulis di New Yorker. Dia ngeritik soal itu kenapa hotel-hotel suka menulis soal jangan mau nggak mengajak para mereka yang tinggal di hotel itu untuk tidak menggunakan handuk, ganti handuk setiap hari gitu. Uh, itu di satu sisi baik kayak gitu, tetapi di sisi yang lain praktek-praktek di dunia perhotelan itu sama sekali nggak ramah lingkungan. Jadi mau memberi kesan ramah lingkungan lewat satu aktivitas, yaitu nggak tukar handuk setiap hari, tapi kemudian yang lain nggak diberesin. Itu tahun 86 J. Westerveld melancarkan kritik itu. Dan saya kira setelah kritik di tahun 86 itu, studinya kemudian jadi sangat serius. Kita bisa lihat misalnya dari bukunya Agustino Folero, buku terbaru tentang greenwashing. Nanti saya tampilin habis slide ini. Dia ngumpulin definisi greenwashing, dan dari tahun 91 ya 5 tahun setelah J. Westerveld itu bikin istilah tersebut, itu udah banyak sekali definisi yang dibuat. Kalau teman-teman lihat yang paling bawah, kanan bawah, The Freitas Neto yang paling baru tahun 2020 itu, di situ juga sudah ada kumpulan definisi yang saya kira malah jumlahnya lebih banyak lagi tuh yang dia lakukan. Nah, tapi kita lihat gitu bahwa mulai dari tahun 91 pembicaraan soal environmental claims that are trivial, misleading, and deceptive to consumers. Ini sangat menarik ya, karena pembicaraannya bagaimana yang ditipu kayak gitu itu para konsumen. Nah, kemudian mulai masuk ke Oxford ini Concise Oxford Dictionary tahun 1999, jadi dianggap resmi jadi kata begitu. Kemudian ada Terra Choice 2007, itu yang paling terkenal dan dia diperbaiki di tahun 2010. Nanti saya tunjukin juga. Sampai kemudian tahun 2020 ada De Freitas Neto dan kawan-kawan yang itu artikel yang sangat terkenal. Kalau teman-teman mau baca, itu bisa diakses gratisan juga tuh. Saya kira dari sini kelihatan ya, sebetulnya ada komponen misleading, ada komponen kinerja lingkungan yang tidak didukung oleh fakta, atau kinerja lingkungan yang lebih rendah daripada apa yang dikomunikasikan. Jadi dari awal saya kira definisi greenwashing itu tidak mengalami banyak perubahan. Hanya saja saya kira kalau lihat kasus-kasus, kemudian dia jadi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan apa yang diutarakan Westerveld di tahun 86. Jadi setelah dibongkar-bongkar ya, ternyata bukan cuma di industri perhotelan. Saya kira tahun 97 itu Greer dan Bruno bikin buku yang sangat terkenal, Greenwash: The Reality Behind Corporate Environmentalism. Itu sudah membongkar apapun apa yang pada waktu itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan soal
memberi kesan punya kinerja lingkungan yang baik, tapi sebetulnya tidak demikian ininya pada kenyataannya. Kemudian kita bisa lihat tahun 2012 ada buku yang lain, 2014 ada 2 buku. Saya kira yang Guy Pearce itu ya, The Greenwash Effect itu buku yang luar biasa terkenal. Kemudian di 2015, 2016, 2017 masing-masing satu. 2019 saya baca buku Beyond Greenwash itu Van der Ven dengan sangat terkagum-kagum karena ternyata sudah banyak perkembangan yang maju kayak gitu. Tetapi yang sebelumnya itu juga dari Toby Miller itu greenwashing culture yang saya kira bisa memberikan gambaran bahwa ya kita ingin tampil lebih baik dari yang sesungguhnya itu merupakan fenomena ini yang jamak ditemukan. Semua orang tahu bahwa itu tidak baik, semua orang tahu itu bertentangan dengan norma gitu, tetapi ternyata kultur kita memang kayaknya mendorong atau minimal membiarkan greenwashing culture itu timbul. Dan yang terakhir bukunya Volero dari tahun ini, beberapa minggu yang lalu saya membahas buku itu khusus, kalau ada yang mau slide-nya saya nanti bisa bagi gitu ya. Mungkin juga kalau ada yang berminat baca buku lengkapnya juga saya bisa kasih saja gitu. Saya kira itu yang paling baru. Tetapi kalau ditanya kategorisasi greenwashing yang paling populer dari mana sih? Saya kira TerraChoice dari tahun 2007 sampai 2010. Kalau kita lihat buku apapun soal greenwashing, artikel apapun soal greenwashing, setelah 2007, setelah 2010 semuanya mengutip TerraChoice ini. Dan buat saya kenapa ini jadi sangat populer? Saya kira karena penjelasannya jelas, dan kemudian bagaimana cara mereka menggambarkannya itu lucu, yaitu pakai karakter kartun. Yang pertama kayak gitu, kalau di TerraChoice ini ada hidden trade-off, ada no proof, ada fakeness, ada worshipping false labels, irrelevance, lesser of two evils, dan fibbing. Teman-teman bisa baca kategorisasi itu artinya apa gitu. Tetapi di TerraChoice ini sangat jelas kelihatan bahwa urutan yang mereka taruh itu menggambarkan kekerapan atau keseringan. Mana yang paling sering dilakukan sih? Itu hidden trade-off. Kita menunjukkan kebaikan di satu kinerja gitu, tapi sebetulnya tapi menyembunyikan kenyataan bahwa dalam hal yang lain, di aspek lingkungan yang lain, kita sebetulnya bikin kerusakan yang parah atau bahkan lebih parah dibandingkan dengan hasil kerja positif yang kita lagi tunjukkan. Itu hidden trade-off kelihatan di situ. Bisa kadang-kadang dalam satu isu kita punya kinerja yang baik di isu tersebut juga sebetulnya ada kinerja buruk yang kita tutup-tutupi. Kita sering bikin pernyataan tanpa bukti. Enggak. Ketika ditanya buktinya apa, ketika ditanya data pendukungnya mana begitu, nggak bisa jawab kayak gitu ya. Kita bikin dosa ketidakjelasan gitu karena pakai istilah yang luas sekali kayak all natural, green juga sering kita pakai kayak gitu. Tapi apakah benar apa enggak ya, ini itu harus dibuktikan dulu kayak gitu ya. Jadi ada 7 kategorisasi greenwashing yang paling populer, dan ini terus-menerus dikutip orang karena TerraChoice yang membuatnya. Nah, loncat dari TerraChoice, baru tahun 2022 ini itu ada kerangka yang integrated, yang terpadu tentang greenwashing. Saya taruh tautannya, teman-teman bisa periksa gitu apa saja yang dimaksud dengan terpadu itu. Jadi kalau teman-teman lihat description of greenwashing atau types of claim in greenwashing, ada selective disclosure.
kemudian ada deskripsinya, kemudian ada indikator yang dipergunakan untuk melihat apakah sebuah perusahaan itu selektif atau tidak di dalam menampilkan kinerjanya. Kemudian ada norma possible answers, dan kemudian ada catatan yang terkait dengan itu. Dan ini saya kira benar ketika para pengarangnya menyatakan ini the first actionable tool for analyzing the quality and truthfulness of such claims. Jadi saya nggak pernah lihat ada kerangka yang beneran sekomprehensif ini. Saya kira ada beberapa panduan untuk mengenali, tapi belum yang sekomprehensif ini. Kemudian di situ ada komponen delay or distract real solutions. Jadi kita itu sekarang kan butuh sekali kecepatan dan skala yang memadai agar kita semua selamat dari bahaya perubahan iklim, bahaya krisis lingkungan yang besar sekali. Nah, kalau kita terjebak pada melakukan greenwashing, kita membiarkan orang lain melakukan greenwashing, tentu saja ini akan menunda atau mengalihkan perhatian dari yang benar-benar perlu kita lakukan. Dan kerangka ini juga menyatakan bahwa kalau kita memahami greenwashing secara komprehensif seperti yang diinginkan di sini, maka kita akan bisa membuat komunikasi keberlanjutan yang tidak menyebabkan atau tidak melibatkan diri ke dalam greenwashing. Bukan cuma kita bisa mengidentifikasi pihak lain yang melakukan greenwashing, tapi kita sendiri bisa memanfaatkannya untuk menghindari greenwashing itu. Folero di buku yang terakhir itu mau menunjukkan bahwa sebetulnya greenwashing itu masalah yang lebih besar daripada sekedar cuma di level organisasi, di level perusahaan ya. Tentu saja perusahaan yang melakukan greenwashing nggak bisa mengelak dari kalau dinyatakan berdosa. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat situasi makronya, regulasi, kemudian sikap dari para pemangku kepentingan yang lain, itu juga mendorong atau paling tidak membiarkan greenwashing itu terjadi. Jadi tidak sepenuhnya kesalahan tentang greenwashing itu langsung bisa ditunjuk ke perusahaan yang melakukannya misalnya. Ada banyak pemangku kepentingan lain yang juga sebetulnya bertanggung jawab atas munculnya greenwashing. Dan yang saya mau tegaskan di sini dari bukunya Folero adalah sekarang greenwashing terbesar itu ancamannya ada pada SDGs. SDGs itu terpukul karena COVID. Kita itu butuh beneran bangkit karena SDGs kita sudah ketinggalan jauh. Tetapi kemudian bagaimana perusahaan-perusahaan memanfaatkan SDGs itu bisa membuat mereka melakukan greenwashing atas nama SDGs, atau bisa juga disebut SDG washing. Ini peringatan yang menurut saya sangat penting untuk kita kita perhatikan. Slide terakhir saya pada bagian yang pertama itu soal kenapa kita harusnya tidak melakukan greenwashing, kenapa kita harusnya tidak membiarkan greenwashing terjadi. Itu bukan semata-mata argumentasi moral atau argumentasi etis ya, karena bohong itu jelas nggak boleh gitu ya. Tetapi juga sudah dikumpulkan bukti-bukti yang jelas, saya kira bahwa greenwashing itu sendiri merugikan perusahaan. Salah satu studi yang paling baru itu dilakukan Yanis Yonau dari LBS ya, London Business School dan kawan-kawannya. Mereka mempublikasikan itu di Journal of Business Ethics, kemudian mereka tampilkan itu di Harvard Business Review. Teman-teman bisa klik versi Harvard Business Review untuk baca lengkapnya.
membaca versi Harvard Business Review-nya, kemudian bisa ikut tautan yang sama ke artikel lengkapnya di Business Ethics, Journal of Business Ethics. Nah, di sini kelihatan gitu bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan greenwashing itu sebetulnya gampang ketahuan. Yang namanya konsumen itu tahu kok mana perusahaan yang bicara soal apa namanya, yang ngomongnya gede kayak gitu, tapi implementasinya nggak sungguh-sungguh. Itu studi yang ini membuktikan bahwa konsumen tahu. Dan apa yang kemudian terjadi karena konsumen tahu, maka perusahaan itu akan dianggap sebagai perusahaan yang munafik. Kemudian kepada perusahaan yang munafik, ternyata para konsumen, para pelanggan itu menghukum mereka dengan menghindari pembelian misalnya. Dan kemudian itu juga akan tercermin di pasar modal segala dari keputusan-keputusan para investor, dan kemudian yang terjadi adalah pasar menghukum perusahaan yang melakukan greenwashing. Di sini ada angkanya, teman-teman bisa lihat berapa penurunan yang terjadi untuk kasus Amerika Serikat kayak gitu ya. Jadi ini salah satu yang paling baru yang bicara soal dampak greenwashing terhadap kinerja keuangan perusahaan. Itu bagian pertama saya ngabisin waktu berapa? 26 menit ya. Sudah 16 menit. Bagian yang berikutnya saya mau bicara soal ESG. Iya, di Indonesia mungkin orang bicara ESG baru-baru saja ya kayak gitu. Dan saya bisa pahami karena ESG mungkin populer gara-gara POJK 51 2017. Tapi sebelum POJK sebetulnya ada roadmap keuangan berkelanjutan yang di 2014. POJK-nya baru Juli 2017. Baru berlaku 1 Januari 2019 gitu. Jadi kalau kemudian ada orang-orang di Indonesia merasa bahwa ESG itu muncul ya 2019 atau beberapa minggu yang lalu saya mendengar seorang profesor berargumentasi bahwa ya ESG mulai 2020. Ya mungkin benar juga gitu kalau lihat bagaimana implementasinya. Nah, tetapi di level global ESG itu munculnya 2004. Jadi bukan fenomena yang baru juga. Nah, kalau teman-teman mau lihat siapa yang mengajukan ESG, itu Paul Clemens-Hunt, fotonya saya taruh di situ. Dia mengajukan ESG itu sebagai faktor-faktor yang tadinya dianggap intangibles, tetapi ternyata sangat menentukan kinerja finansial perusahaan. Jadi dokumen Who Cares Wins ini berargumentasi bahwa kinerja keuangan perusahaan itu sangat dan akan makin ditentukan oleh bagaimana perusahaan mengelola isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola yang material terhadap kinerja finansialnya. Jadi nggak semua isu harus diurusin, tetapi yang material terhadap kinerja finansial perusahaan. Itu di tahun 2004. Teman-teman, saya nggak taruh tautannya, tapi itu gampang banget dicari dokumen Who Cares Wins supaya tahu gitu. Oke, ternyata ESG bukan fenomena yang baru. Nah, ESG juga bukan fenomena yang progresif sebetulnya. Kalau kita lihat karena dia bagian dari keuangan berkelanjutan, kalau kita periksa tipologi keuangan berkelanjutan, ESG itu sebetulnya tipe yang paling rendah, yaitu yang namanya Sustainable Finance 1.0. Dia tentu lebih baik daripada finance as usual kayak gitu ya. Tetapi dia sebetulnya kan cuma refine shareholder value. Artinya apa? ESG itu masih didorong oleh keinginan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja finansial perusahaan itu untuk para investornya. Jadi tetap saja yang diutamakan itu adalah kinerja finansial. Tetapi karena sekarang sudah tahu bahwa aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola tertentu itu punya pengaruh terhadap kinerja finansial, maka
ESG mengurusi itu. Maka para investor harus lihat-lihat apa nih yang harus saya urus. Kalau enggak nanti nggak cuan, kita akan kehilangan uang. Nah itu sebetulnya ESG ada di situ gitu ya. Jadi refine atau enlightened shareholder value biasanya begitu disebutnya. Nah sustainable finance 2.0 itu pakai stakeholder value, sustainable finance 3.0 pakai common good value atau system value. Nah, artinya apa? Sebetulnya ada ide keuangan berkelanjutan yang mau memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan harusnya mendapatkan manfaat, bukan manfaat utamanya buat para pemegang saham. Enggak, tapi untuk seluruh stakeholders. Ya, itu kalau mikirnya begitu jadi Sustainable Finance 2.0, kalau berpikir bahwa seluruh pihak di dunia ini harus mendapatkan manfaat atau common good, maka itulah yang namanya Sustainable Finance 3.0. Kita bisa periksa gitu bahwa buku-buku Sustainable Finance itu banyak yang mendorong 2.0 dan 3.0 kayak gitu ya. Jadi sebetulnya ESG itu nggak progresif amat kalau kita lihat dari sudut pandang keuangan berkelanjutan. Dan apakah ESG itu berbeda dengan keberlanjutannya perusahaan? Ya tergantung ngelihatnya. Jadi ada yang para pakar yang menjawab itu berbeda, kayak Pollard dan Babington. Menurut Pollard dan Babington ini, kalau ESG itu lihatnya outside in. Jadi aspek-aspek lingkungan sosial dan tata kelola di luar sana, mana yang punya pengaruh atas kinerja finansial perusahaan. Sementara kalau ngomongin corporate sustainability, itu kebalikannya. Apa sih dampak lingkungan sosial dan tata kelola perusahaan terhadap keberlanjutan yang di luar sana begitu. Itu salah satu pendirian. Tapi kalau kita lihat SASB, Sustainability Accounting Standard Board, yang paling populer di dunia ESG, mereka sendiri, organisasi ini sendiri menaruh bahwa yang namanya ESG itu ya bagian saja dari keberlanjutan. Oke, jadi bisa sebuah organisasi cuma ngurusin aspek finansialnya saja, tapi kemudian bisa juga gitu bahwa yang isu-isu keberlanjutan yang memiliki financial materiality itu diurusin, dan itu yang namanya ESG. Dan SASB itu sadar penuh bahwa ada yang lebih besar lagi, yaitu yang punya impact materiality itu. Dan karena dia ada di tengah-tengah kayak gitu, sebetulnya mau bilang bahwa yang namanya ESG itu bagian dari keberlanjutan. Nggak sama dengan keberlanjutan, dia lebih kecil karena dia hanya mengurusi isu-isu keberlanjutan yang material terhadap kinerja finansial. Dan ESG itu bikin pusing banyak orang. Kenapa? Karena standarnya banyak, kerangkanya banyak, kemudian lembaga penilaian dan pemeringkatannya juga sabar-kabrek ya gitu. Jadi kalau lihat standar macam-macam, kita bisa sebutkan GRI, EFRAG, FASB, ISSB, kemudian ada Value Reporting Foundation yang sekarang jadi induknya SASB ya. Kemudian ada kerangka TCFD, ada CDP, ada WBCSD, ada SDGs, ada PRI dan AFC segala macam, dan ada juga rankers and raters. Yang seingat saya di dalam dokumen Rate the Raters tahun 2020 itu sudah diidentifikasi ada 600 lembaga pemeringkat dan penilai keberlanjutan. Nah, bisa dibayangin buat banyak orang itu bikin pusing. Tapi kalau nggak mau terlampau pusing ya di ESG ini ya ke SASB saja. Kenapa? Ya karena ini yang paling didengerin sama investor. SASB itu menyatakan ada 26 isu keberlanjutan, kemudian ada berapa ya? 77 kalau nggak salah subindustri, dan kemudian mereka menguji setiap subindustri itu dengan 26 isu itu, dan keluarlah kayak gitu saya berapa ya? Kalau oil and gas kalau nggak salah cuma 11 dari 26 isu yang dianggap material. Teman-teman bisa lihat metals and mining
ada berapa tuh? 7, 9, ada 10 misalnya yang ini yang dianggap material, dan materiality map ini sekarang bisa diklik, tautannya saya kasih, kita akan tahu bahwa para pakar, para investor melihat bahwa di sub-industri di mana kita berada, sebetulnya isu mana yang dianggap material terhadap kinerja finansial perusahaan. Tetapi SASB nggak menutup mata gitu bahwa nggak bisa mereka sendirian. Mereka misalnya tahun lalu kayak gitu itu udah bikin dokumen barengan sama GRI, Global Reporting Initiative, yang jadi standar paling populer di dalam pelaporan keberlanjutan. Kenapa? Karena keduanya melihat bahwa baik standar GRI yang populer banget di mata para pemangku kepentingan secara umum dan SASB yang sangat populer di mata investor itu perlu bersatu. Jadi kemudian banyak laporan sudah menggabungkan kedua standar itu supaya informasinya buat para pemangku kepentingan secara luas tersedia, tetapi buat para investor itu juga jelas ya kayak gitu. Jadi ini dokumen penggabungannya, teman-teman bisa klik dan kemudian dapat dokumen penggabungan itu. Nah, kalau kemudian perusahaan-perusahaan sudah ngelaporin gitu, kemudian dianalisa oleh lembaga penilai, lembaga pemeringkat gitu, terus lembaga jasa keuangan kayak bank, kayak investor itu ngapain atas informasi itu? Jawabannya ada di surveinya BNP Paribas tahun lalu dan kemudian surveinya CG tahun ini. Saya lihat ESG integration itu yang paling paling populer. Apa artinya ESG integration? Itu akan ada di bagian ketiga presentasi saya. Tapi kasarnya adalah bahwa lembaga jasa keuangan dan investor ketika sudah mengambil keputusan untuk membiayai sebuah perusahaan atau sebuah proyek, itu mereka akan terus meminta peningkatan kinerja ESG sepanjang uangnya masih ada di situ, sepanjang investasinya masih ada di perusahaan atau di proyek tersebut. Jadi bukan uangnya bukan keputusan investasinya diambil kemudian selesai, enggak, melainkan itu semua harus dijaga terus. Itu yang namanya ESG integration. Ada yang namanya negative screening. Saya nggak mau bayarin yang nilainya rendah misalnya, atau saya nggak mau bayarin industri tertentu. Ada thematic investing atau positive screening. Saya maunya bayarin industri tertentu. Saya mau memilih mereka gitu karena itu yang paling sesuai sama idealisme saya misalnya. Nah, kalau negative screening sekarang yang paling banyak contohnya rokok, kemudian pembangkit listrik tenaga batu bara mereka singkirin. Tapi kalau yang tematik atau positive screening, thematic investing atau positive screening misalnya di energi terbarukan atau ini bisnis yang dipimpin oleh perempuan misalnya. Dan kemudian ada yang impact investing yang menekankan pada dampak positif yang dibuat kayak gitu. Mereka bahkan kadang-kadang rela untuk mendapatkan keuntungan lebih rendah daripada pasar sepanjang dampak lingkungan dan sosial positif bisa mereka ciptakan. Jadi kayak gitu cara mengambil keputusannya setelah informasi ESG-nya diperoleh. Tapi saking banyaknya informasi ESG, kemudian para analis yang tergabung pada lembaga penilai dan pemeringkat itu menggunakan kategori cara penilaian dan pembobotan yang berbeda, maka ya ternyata hasil pemeringkatan ESG itu ya bisa bikin bingung. Ada perusahaan dinilai bagus oleh lembaga tertentu, tapi dinilai biasa saja atau bahkan buruk oleh lembaga yang lain. Ini ada studi bulan November kemarin, versi mutakhirnya keluar.
Teman-teman bisa ambil mumpung lagi gratisan itu di situ, silahkan diklik saja dari Berg, Kolbel dan Rigobon. Dia membandingkan ya. Jadi apa? Uh, Sustainalytics, RobecoSAM, Vigeo Eiris, KLD, kemudian Asset4 dan MSCI itu 6 di antara lembaga penilai dan pemeringkat yang paling populer, dan ada yang tampilannya kayak gini. Jadi inkonsistensi sangat bisa terjadi kayak gitu. Intel Corporation itu bisa dinilai biasa saja sampai positif. Kemudian Honda juga begitu, ada yang bahkan menilai negatif, ada yang nilai positif juga sampai bawah. Ada macam-macam tuh, Japan Tobacco International, ada Philip Morris gitu. Tapi kita lihat ya, mereka ada di bawah, itu artinya apa sih? Kalau nggak negatif banget, ya netral kayak gitulah. Jadi kita bisa lihat ininya apa, bahwa pemeringkatan ESG sedemikian beragam hasilnya. Dan kalau kita cuma mau lihat cakupannya saja, itu langsung kelihatan kok ya. Kita bandingin Thomson Reuters, MSCI sama Bloomberg. Ini dari publikasinya OECD 2 tahun yang lalu. Ada memang kesepakatan soal environmental, social, and governance. Tapi coba lihat apa yang jadi cakupan di environmental, apa yang jadi cakupan di sosial, dan apa yang jadi cakupan di governance. Itu saja beda-beda. Kemudian jumlah indikatornya yang dipergunakan untuk mengukur itu beda-beda. Thomson Reuters pakai 186, MSCI cuma pakai 34, Bloomberg pakai lebih dari 120. Jadi situasinya kayak gini. Dan kalau tadi bingung soal pelaporan dan jawaban saya adalah pakai SASB, karena SASB itu yang paling didengerin. Lembaga pemeringkat mana yang paling dianggap baik kayak gitu. Ini dari Rate the Raters tahun 2020. Tapi saya mau bilang bahwa bulan depan Rate the Raters itu akan keluar versi terbarunya. Mungkin teman-teman perlu nungguin itu ya. Saya beberapa hari yang lalu diwawancarai oleh para penelitinya. Jadi saya tahu gitu bahwa bulan depan akan keluar yang terbaru. Nah, siapa yang paling didengerin oleh investor karena kualitasnya? 3, RobecoSAM, CDP, dan Sustainalytics. Kalau yang ditanya pakar, jawabannya nomor 1-nya CDP, nomor 2-nya RobecoSAM, nomor 3-nya Sustainalytics. Jadi 3-nya sama lah, kayak gitu, 3 yang paling atas. Kalau kemudian ditanya soal manfaat, kalau yang tadi soal kualitas, menurut para investor, itu Sustainalytics, CDP, dan MSCI. RobecoSAM yang keempat tuh ya. Nah, sementara kalau para pakar, RobecoSAM, CDP, dan Sustainalytics. Jadi kalau teman-teman harus bertaruh kayak gitu ya, kalau dapat pertanyaan dari perusahaan atau dari klien, kita harus berkonsentrasi untuk memenuhi pemeringkatan atau penilaian ESG yang mana ya, teman-teman tahu jawabannya. Nah, tetapi yang saya mau bilang bahwa seberantakan itu pun masih berantakan jelas ESG rating dan ranking gitu. Ya, tapi pada kenyataannya studi meta analisis gitu atas ESG versus kinerja finansial itu sebagian besar menunjukkan hasil yang positif kayak gitu ya. Teman-teman bisa lihat yang dipisah maupun yang digabung kayak gitu ya. Tetap saja sebagian besar positif, negatifnya kecil banget tuh. Kalau di studi yang pertama Friedebus dan Bassen itu. Itu dari tahun 78 sampai tahun 2015, yang terbaru dari Tansy Whelan dari NYU itu 2015 sampai 2020. Nah, tetap saja gitu. Kita lihat yang negatif terutama itu kan kecil sekali. Jadi kita sebetulnya bisa pakai tanda kutip ya bertaruh gitu bahwa yang punya kinerja ESG baik ya memang punya kinerja finansial baik, kecenderungannya begitu. Tapi karena ini studinya meta analisis, metodenya bercampur, sebagian besar itu korelasi bukan kausalitas ya. Kita melihat ini harus dengan kehati-hatian juga. Lagi pula tetap ada yang negatif, tetap ada yang mix, tetap ada yang netral ya. Itu bagian kedua, dan saya mau masuk ke bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir.
Terus gimana dong kita menyikapi situasi ini? Greenwashing-nya jelas ada dan membahayakan. Kemudian ESG perkembangannya sedemikian sampai sekarang bingungin, tapi punya peluang besar sekali sebetulnya untuk membuat kita semua lebih baik gitu secara finansial, selain secara lingkungan, sosial, dan tata kelola. Gimana kemudian keduanya bersatu? Saya mau bawa kabar buruk dulu pertama-tama ya. Ya karena kita ngomongin greenwashing ya. Uh, Bulan Mei yang lalu BNY Mellon itu dinyatakan bersalah greenwashing terkait sama ESG. Didenda 1,5 juta buat bank sekelas BNY Mellon sih sebetulnya nggak ini nggak gede lah sebetulnya itu ya. Itu konsultannya tuh, jadi yang advisory arm dari BNY Mellon. Kemudian mungkin teman-teman ingat Deutsche Bank. Ini DWS unit ini punya bagian dari Deutsche Bank itu diserbu polisi khusus, langsung di pita kuning kayak gitu ininya boardroomnya, karena dugaan greenwashing yang sangat serius. Dan di Jerman ini greenwashing kriminal, jadi itu tindakannya ya memang pakai polisi khusus. Kemudian kita nggak dengar banyak, tapi kayak ujuk-ujuk Goldman Sachs itu didenda 4 juta dolar untuk greenwashing juga kayak gitu, itu di bulan lalu November. Jadi kayaknya banyak isu kalau kita ngomongin ESG, dan ini semua adanya di lembaga jasa keuangan, dan studi-studi ESG studi-studi greenwashing sebelumnya itu bilang bahwa ESG itu banyak terjadi di perusahaan tempat sasaran investasinya. Tapi ternyata greenwashing juga banyak dilakukan oleh lembaga jasa keuangan yang memasarkan produk-produk ESG. Tahun ini juga itu ada studi soal dampak penurunan nilai ESG atas harga saham. Dari dulu sebetulnya sudah diketahui bahwa menaikkan kinerja lingkungan, kinerja sosial, kinerja tata kelola itu selalu punya pengaruh positif. Tetapi yang nggak banyak diketahui adalah kalau turun kayak apa. Nah, dikeluarkan dari indeks ESG karena greenwashing misalnya, atau karena penurunan nilai ESG yang ekstrim, itu ternyata dampaknya jauh lebih buruk daripada kalau masuk ke indeks atau dapat nilai bagus. Jadi dapat nilai jelek, apalagi sampai dikeluarkan, itu dampak negatifnya gede banget terhadap kinerja harga saham. Dan ini salah satu studi terbaru yang nunjukin itu. Significant monthly risk-adjusted returns of negative 1.2% on average. Kebayang nggak kehilangan 1,2% per bulan? Setahun kalau itu terus terjadi, itu berapa kayak gitu. Jadi penting sekali untuk sadar gitu bahwa ya di dunia ESG sekarang yang namanya greenwashing ketahuan, kemudian diturunkan peringkatnya, itu dampaknya beneran signifikan terhadap harga saham. Kemudian apalagi yang perlu kita lihat sebagai respons itu atas kejadian-kejadian ini ya, saya kira jelas banget Uni Eropa, kemudian Inggris yang sudah pisah dari Uni Eropa beberapa tahun yang lalu, dan Amerika Serikat itu sangat jelas bikin regulasi yang mengatur soal bagaimana komunikasi ESG. Dan greenwashing
itu jadi benar-benar apa namanya perhatian paling kuat. Mau lihat apa regulasi apa yang terbaru dari Uni Eropa, yang dari Inggris maupun dari Amerika Serikat tuh sama kerasnya saya kira. Dan apa yang Uni Eropa itu bahkan sampai apa kriminal ya kayak gitu. Jadi ini apa saya kira bisa ini apa bisa mengerikan dampaknya bukan cuma kepada perusahaan gitu, tetapi terhadap orang-orang yang melakukan. Nah, yang nggak banyak diomongin, sebetulnya di Asia itu sama saja, walaupun tidak begitu apa namanya tidak begitu populer di level global kali ya, karena skandal-skandalnya memang di Amerika dan Eropa Eropa yang sekarang kelihatan. Tapi Singapura itu punya ESG funds apa guidelines untuk menghindari greenwashing. Tiongkok punya, Hong Kong punya, Jepang juga punya kayak gitu. Jadi dan Indonesia itu menyatakan bahwa apa taksonomi kita, taksonomi hijau yang keluar awal tahun ini juga merupakan cara untuk memerangi greenwashing, walaupun menurut saya kalau dibandingin dengan apa yang dibuat di Singapura, di Tiongkok, di apa Hong Kong dan di Jepang, itu kurang jelas sih masih ya. Tapi kita tahu punya itu. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk melawan greenwashing? Saya kira jelas banget ketika kita lihat di petunjuknya ini apa pasar modal Hong Kong. Buat mereka yang namanya ESG itu perlu ada level setting, ada materiality assessment, ada governance, ada risk management, ada strategi, KPIs and targets, reporting and assurance. Itu semua harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar apa yang dikomunikasikan di reporting and assurance itu di bagian akhir itu ya benar-benar mencerminkan pengetahuan, mencerminkan isu-isu yang material, dan kemudian mencerminkan pengelolaan dan kinerjanya sendiri. Itu yang saya kira penting untuk dipegang. Saya belum lihat ada apa ya ada petunjuk pengelolaan ESG sebaik yang dikeluarkan oleh ini apa pasar modal Hong Kong yang saya tampilkan ini. Dan lagi-lagi itu yang bikin KPMG, kalau teman-teman mau klik di situ langsung dapat slide-nya. Tapi ada 4 poin yang menurut saya penting untuk jadi perhatian penuh ketika kita belajar dari apa yang ditampilkan oleh petunjuk dari pasar modal Hong Kong itu. Yang pertama, itu peran sentralnya manajemen puncak. Integrasi ESG itu nggak bisa dilakukan dari bawah, dari tengah, gitu nggak bisa. Dia itu dari atas. Dan makanya prinsip pertama ESG accountability on board. Jadi akuntabilitasnya ada di paling atas. Kemudian prinsip kedua command of the subject. Yang atas itu para board itu di sini direksi dan komisaris, yaitu harus ngerti beneran. Kalau di Amerika ada penilaian atas ESG expertise dan ada ESG fluency. Yang expertise itu kapasitas individu, fluency itu kapasitas kolektif. Dan teman-teman bisa lihat itu semua kalau nggak dipenuhi ya maka mustahil ke-8 prinsip ini bisa ditegakkan. Yang kedua itu kompetensi seluruh SDM sih di dalam ESG. Mungkin teman-teman ketawa ngelihat ini apa namanya kartun yang kanan itu. Saya kira di ESG kartun yang kanan itu yang paling terkenal di tahun 2022 ini. Nah, sekarang banyak banget orang ngaku pakar ESG. Dan itu lebih cepat dari ini kecepatan cahaya. Jadi kecepatan cahaya di fisika dipahami sebagai kecepatan tertinggi gitu, tapi ternyata kalah cepat sama orang-orang yang ngaku jadi pakar ESG gitu. Dan ada publikasinya Kim Schumacher, ini dosen di Tokyo Institute of Technology. Dia bilang orang harus perusahaan harus sungguh-sungguh menyediakan SDM yang mumpuni di dalam menangani lingkungan, menangani sosial dan tata kelola. Kalau menurut Kim Schumacher yang paling biasanya tidak mumpuni kayak gitu, tidak punya kapasitas memadai itu yang lingkungan. Kenapa?
sekarang tuntutan lingkungan itu tinggi banget gitu terkait sama perubahan iklim, terkait dengan keanekaragaman hayati. Tapi kebanyakan perusahaan nggak punya orang-orang yang punya keahlian serius di bidang itu. Orang kalau tantangan krisis iklim seperti sekarang, perusahaan itu harus merespons dengan kecepatan yang tinggi, skala yang besar kayak gitu. Tapi ternyata kenapa perusahaan-perusahaan itu tidak bergerak secepat dan semasif yang diperlukan? Itu menurut Kim Sumar itu karena SDM-nya di dalam itu sama sekali nggak mumpuni. Itu yang dia bilang. Yang ketiga, ESG data stewardship. Nggak bisa nggak kayak gitu. Ya karena ESG itu sangat tergantung pada apa yang ditampilkan keluar, apa yang dikomunikasikan, sementara sebagian besar perusahaan sebetulnya itu tidak memiliki sistem yang memadai untuk memastikan bahwa data yang ada di level tapak itu sama dengan data yang akan keluar kayak gitu ya. Nah, ini yang membuat dua pakar, Richard Simmons dan Jane Nelson dari Universitas Harvard ya, itu bahkan menambahkan huruf D. Jadi ESG-D. D apa? D itu adalah data stewardship. Kalau D-nya nggak benar, apa yang bisa diandalkan dari komunikasi ESG? Nggak ada. Jadi data stewardship mereka sangat tekankan. Dan yang terakhir, yang keempat ya, dari rekomendasi saya, itu adalah pemanfaatan sustainability assurance. Teman-teman nggak salah kalau lihat itu tahun 2023 karena itu baru keluar 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah, dan itu bagian dari Stanford Innovation Stanford Social Social Innovation Review tahun 2023 itu menemukan bahwa sustainability assurance sekalipun itu sekarang banyak sudah dipakai jadi cara untuk melakukan greenwashing. Tetapi para peneliti ini menemukan bahwa antidot dari greenwashing itu juga sustainability assurance yang lebih benar. Jadi mereka membela sebetulnya sustainability assurance itu harusnya diwajibkan oleh regulasi kayak gitu. Dan hanya dengan regulasi yang ketat seperti halnya regulasi terhadap audit finansial saja, maka yang namanya sustainability reporting di dalamnya termasuk ESG reporting itu akan bisa membantu kita semua menghindari greenwashing. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Jalal untuk pemaparannya. Bapak, ini ada 2 pertanyaan di kolom chat. Ya. Iya, ini saya bacakan aja atau gimana Pak? Ya, silakan dibacakan tapi saya sambil baca aja. Oke, boleh. Ini dari Bu Inten yang pertama, adanya SEOJK 16 tahun 2021 menurut sebagian orang merupakan sinyal positif perhatian pemerintah atas praktek keberlanjutan di Indonesia. Bagaimana menurut Bapak, apakah adanya SEOJK ini justru menjadi instrumen greenwashing bagi perusahaan di Indonesia? Yang kedua, adakah referensi metode untuk mengidentifikasi praktek greenwashing? Oke, yang pertama gitu ya. Ini sinyal positif? Saya mau bilang iya, itu jelas sinyal positif ya. Jadi nggak bisa dibantah gitu bahwa pemerintah lewat OJK itu menunjukkan bahwa mereka serius di dalam sustainable finance kayak gitu ya. Tapi apakah bisa jadi instrumen greenwashing? Iya. Kenapa? Ya karena tadi kita udah nunjukin ya kebutuhan sustainability assurance. Dan sustainability assurance saya kira belum diwajibkan di Indonesia. Kalau kita ngomong data stewardship-nya juga nggak ada tuh di komponen itu. Apakah kemudian ada komponen pengembangan sumber daya manusia? Ya, ada. Kalau kita lihat POJK yang sebelumnya, dan itu juga yang banyak dilakukan, ningkatin kapasitas orang dulu ya. Tetapi apakah kemudian sampai di tingkat yang benar-benar seperti yang diinginkan oleh Kim Schumacher?
belum. Apalagi yang di level board. Kita tahu level board di Indonesia ya, komisaris maupun direksi, itu kebanyakan belum memiliki ESG fluency dan ESG expertise. Jadi dia memang membuka peluang untuk greenwashing itu, tetapi dia seharusnya dilengkapi dengan berbagai hal yang lain supaya tadi 4 hal yang saya sebutkan terbalik urutannya tadi ya, mulai dari board-nya dulu yang beres, kemudian yang kedua itu seluruh SDM, kemudian ada data stewardship, dan yang terakhir itu menggunakan sustainability assurance itu terjadi. Ada nggak referensi metode mengidentifikasikan praktek greenwashing? Nah, tadi udah saya tampilin tuh. Itu yang integrated, yang terpadu tadi. Itu baru saja keluar dan teman-teman bisa klik, itu langsung ada tabel, ada cara penilaian yang bisa langsung dilihat di situ. Jadi ada kebetulan baru saja. Ya, ini yang kedua dari Ibu Diana, bagaimana menghindari para ahli yang bukan ahli ESG sebenarnya agar terhindar dari saran-saran yang misleading. Itu itu kalau klik itunya papernya Kim Schumacher yang saya tunjukin, itu ini sih itu kelihatan semua. Tapi mungkin akan sangat mengagetkan buat kebanyakan orang gitu, karena menurut Kim Schumacher sih kalau ngurusin lingkungan gitu ya, dengan situasi seperti sekarang, itu ya sebaiknya ada PhD dalam bidang climate, bekerja untuk bank atau buat investor. Kalau bank atau investornya nggak punya advisor yang mumpuni di dalam iklim, gimana kita mau percaya bahwa mereka benar-benar atau sungguh-sungguh ngurusin krisis iklim itu yang dinyatakan. Nah, ada macam-macam kursus yang bisa diambil, macam-macam kursus yang bisa diambil gitu untuk orang bisa dengan cepat memahami apa itu ESG. Nah, saya kira salah satu hal pentingnya adalah mereka yang mengurusi lingkungan, mengurusi sosial, mengurusi tata kelola di dalam perusahaan, itu perlu belajar sustainable finance. Sementara sebaliknya, mereka yang tadinya ngurusin finance, itu juga perlu belajar soal lingkungan, soal sosial, dan soal tata kelola kayak gitu. Dan ini hanya dengan demikian saja maka apresiasi dan kemudian cara berpikir yang komprehensif itu bisa terjadi. Jadi jangan dengerin mereka yang tidak punya latar belakang pendidikan memadai. Penting untuk meriksa kepakaran dengan sungguh-sungguh, karena gini, ESG itu kan luas sekali ya. Kalau ada orang ngaku menguasai seluruh hal kayak gitu, itu pasti palsu. Saya juga berpikir bahwa karena ESG itu luas banget, kemudian cepat sekali berubahnya, maka mereka yang tidak mengasah pengetahuan dan keterampilannya secara secara sistematis, secara terus-menerus kayak gitu, itu agaknya susah dipercaya sebagai pakar atau spesialis. Saya kira begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Katarina, seberapa penting SR harus diasuransi? Kalau menurut publikasi Mutakhir yang tadi, sustainability assurance saja bisa dijadikan greenwashing, tetapi juga hanya sustainability assurance yang akan jadi obat itu. Kalau saya nggak bisa membayangkan sebuah laporan keberlanjutan itu tidak di-assure dan kemudian kita bisa percaya sebetulnya isinya. Saya lihat prinsip-prinsip dalam pelaporan keberlanjutan seperti balance saja, itu kan banyak tidak dipatuhi.
sebagian besar laporan keberlanjutan isinya yang baik-baik kayak gitu, mana bisa dipercaya gitu. Nah, tetapi bagaimana itu di assure? Apakah apa namanya parsial atau komprehensif kayak gitu? Itu dan kemudian bagaimana apa yang standar yang dipergunakan itu jadi ekstra penting. Siapa yang melakukan assurance itu juga ekstra penting karena ya nggak sembarangan assurance bisa dianggap sama kayak gitu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya dari Pak Ray Ramadhani. Apakah ada contoh perusahaan yang terdepan dalam melaksanakan data stewardship? Itu pertanyaan menarik banget. Gini, pertama-tama mungkin dicari perusahaan yang menyatakan bahwa mereka sudah masuk ke digitalisasi data. Kalau digitalisasi datanya belum dilakukan, saya kira data stewardship mustahil dilakukan. Saya suka bantuin perusahaan bikin SR ya. Yang satu datanya dikirim pakai Word, yang lain pakai Excel, yang lain foto kayak gitu. Yang kalau kemudian ini semua bercampur ya gitu ya. Yang satu nggak ada yang jagain kebenarannya, yang lainnya ada yang ada pembandingnya dengan standar tertentu, yang lain nggak ada kayak gitu. Saya kira susah sekali kita percaya sama kehandalannya. Nah, saya lihat sekarang di Indonesia perusahaan-perusahaan pertambangan itu melakukan digitalisasi data, tetapi saya belum berani bilang bahwa mereka leading, bahwa mereka sudah pasti benar datanya ya kayak gitu. Mungkin ini bias karena saya banyak bantuin industri itu. Saya nggak berani bilang di Indonesia mana yang paling progresif soal data stewardship ya kayak gitu. Di level global, saya kira mereka yang misalnya gitu, tadi ya CDP kan paling dipercaya. Dan CDP itu paling kuesionernya itu paling komprehensif, paling butuh data dukungan data, sehingga kalau mau lihat siapa yang paling kuat data stewardship-nya mungkin adalah mereka yang dapat triple A dalam peringkatnya CDP. Tahun 2022 ini baru saja keluar tanggal 13 Desember kemarin, dari 15.000 perusahaan, ada 12 perusahaan saja yang dapat triple A di CDP. Saya kebetulan duduk di ESG Advisory Board-nya Kao Corporation. Kao Corporation itu 3 tahun berturut-turut dapat triple A, dan saya tahu betapa susahnya menjaga data stewardship di Kao Corporation. Saya bisa ceritain kapan-kapan gitu. Tapi saya nggak mau cerita Kao. Teman-teman bisa lihat 12 perusahaan itu yang mana saja. Silahkan pergi ke websitenya CDP dan kemudian belajar dari situ. Oke Pak, ini ada tanggapan dari Pak Ray. Saya sempat tahu ada salah satu FMCG yang menggunakan bank Sambah Perteknologi Lot dalam IoT dalam men-track waste generation-nya. Apakah salah satu digitalisasi tersebut termasuk data stewardship? Iya, untuk urusan sampah, dan seluruh isu harus dimasukkan, isu yang material itu harus masuk ke dalam data stewardship. Jadi kalau FMCGs nggak bisa sampah itu harus digitalisasi pakai IoT ya kayak gitu. Tapi ingat masih ada isu air, masih ada isu-isu yang lain kan kayak gitu, termasuk supply chain yang saya kira sangat penting di data stewardship buat FMCGs. Jadi ya itu contoh baik, tetapi harus dilakukan di seluruh isu yang material. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Yani, Pak. Sebagai penyusun laporan keberlanjutan perusahaan, apakah boleh di-share sejauh mana praktik greenwashing yang ada di Indonesia? Aha.
Eh, eh, Gini, sebagian besar laporan keberlanjutan di Indonesia saya kira cherry picking. Dia milih hal-hal positif, hal-hal baik yang bisa dipertanggungjawabkan biasanya ya kayak gitu. Datanya ada itu, tapi kemudian cenderung ngumpetin yang ini apa, yang lain, yang belum sukses kayak gitu. Jadi kalau bilang apa, kalau dari Seven Sins of Greenwashing ya apa, Tara Choice, itu yang apa namanya, yang apa, hidden trade off yang banyak sih. Kadang-kadang itu juga atau enggak, sering juga sih sebetulnya ya, saya lihat yang nggak jelas sebetulnya. Jadi banyak laporan keberlanjutan di Indonesia itu tidak mengandung data, melainkan mengandung cerita, mengandung narasi. Nah, narasi ini bisa jadi kalau tanpa data yang mendukungnya itu jadi scene of fakeness. Jadi ya, saya nggak punya studi apa lengkap gitu soal apa, bagaimana apa greenwashing dilakukan di dalam apa laporan-laporan keberlanjutan di Indonesia, tapi ya seperti yang studi yang tadi saya cantumkan di terakhir, di level global pun bahkan menggunakan sustainability assurance itu bisa jadi ini apa, jadi alat greenwashing. Oke, terima kasih Pak Jalal. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Dipersilakan. Nah, sebagai informasi ya Bapak Ibu, untuk presentasi dari Pak Jalal nanti akan di-share setelah workshop ini dengan sertifikat. Masih ada teman-teman lagi? Masih ada ya Bapak Ibu? Oh, ini ada Pak di kolom komen dari Ibu Inten lagi. Kalau begitu Pak, apakah standar GRI belum cukup untuk menghindari greenwashing? GRI itu standar bagus banget. Kalau benar-benar ditegakkan, dia bisa menghindari greenwashing. Kalau ya, dan ini big if kalau buat saya. Kenapa? Lagi-lagi ya, itu yang saya suka lihat. Bilangnya pakai apa standar GRI gitu, tapi kemudian cherry picking. Bahkan apa prinsip soal apa balance itu nggak diterapkan, kan kayak gitu. Jadi ya, standar itu satu hal, tetapi menegakkan standar kan hal yang lain lagi. Kalau GRI itu benar-benar ditegakkan, saya kira dia punya ini apa, punya apa namanya, punya kekuatan besar sekali untuk mencegah greenwashing. Apakah sudah cukup Bu Inten jawaban dari Pak Jalal? Oke, terima kasih Pak Jalal. Apakah ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup? Ini Bu Inten minta share link buku-buku tadi Pak. Semua tautannya ada tuh. Pokoknya yang gratisan semuanya bisa diambil. Itu langsung ada di link aja di ya di slide-nya. Ya, di slide itu langsung diklik aja.